ya, nggak bisa buka laptop ya, itu bujuk itu. Masih bisa dari TP langsung duduk nyari tempat kongko minum-minum ngopi gitu, buka HP-nya bisa itu diselesaikan. Penting caranya. Oke, ya. Ah, yang saya belum tahu nanti akan saya coba deh. Ya, ini caranya kalau pakai cara yang ketiga tadi, semuanya harus punya akun. Misalnya, kalau saya di komputer saya itu ada akun yang namanya nama saya ya, Imam gitu. Ini adalah IP-nya. IP itu apa? Nah itu saya nggak tahu ini sudah diajari apa belum ya jaringan. Oke, habis ini saya mau tanya dulu. Kalau belum diajari jaringan ya terpaksa akan saya ajari jaringan dulu sebelum masuk ke materi selanjutnya. Oke, oke. Kita diskusi dulu. Di samping itu menghemat suara saya biar suara saya nanti mulut saya tidak terlalu capek. Kita ngobrol dulu deh. Bentar. Soal laptop kayak mana. Ini ada dari yang mata kuliah yang di sini, yang ikut mata kuliah ini, ada yang sudah pernah diajari jaringan atau sama Fajar sudah diajari belum jaringan? Izin menjawab belum, Mbak? Belum ya? Iya, Jaringan yang nama IP apa itu belum berarti? belum, Mbak. Belum, oke. Kalau belum berarti materi sebelum saya lanjutkan ke metode komputasinya, sebelum kita mulai melakukan perhitungan-perhitungan, berarti saya harus mengajari jaringan dulu. Karena kayaknya di hampir semua mahasiswa itu belum kenal tuh. Dan kecuali yang mahasiswa yang memang IT ya, itu biar di awal-awal sudah tahu. Tapi kalau ini kan kita tidak fokus ke IT, jadi saya tebak belum dapat itu. Tapi nggak apa-apa, saya akan ajarkan dulu jaringan itu. Oke, kalau begitu saya lanjutkan materinya ya. Bagaimana caranya kita demo aja, saya akan demokan. Nanti berikutnya saya akan mengajari jaringan, kemudian kita baru belajar ke sana, belajar ke komputasi. Bentar, saya akan buka terminal dulu, terminal. Oke. Bapak izin bertanya, Bapak. Ya. Kalau misalkan untuk yang Linux nanti itu apa bisa pakai Debian aja, Pak? Bisa? Mau pakai Debian? Iya, jadi kalau kalau menurut saya kan kalau Debian itu kan pakai install aplikasi ketiga, Pak. Jadi kan kayak tetap nggak merubah OS asli di laptopnya gitu, Pak. Oh gitu. Mm-mm. Di Kalau laptopnya pakai apa sekarang? kalau saya sendiri pakai Windows, Pak. Cuman kalau kalau misalkan harus ganti ke Linux sih, emang Hmm. menurut kata Bapak tadi kayak lebih lebih ribet, lebih susah Iya, gitu, Pak. oh, kasihan. Saya juga tahu lah. Saya tawarkan itu mungkin bisa, Bisa tetapi ya. semua mahasiswa pasti menolak. Nah, ya itu kalau menurut saya Ya, sih mungkin lebih enak pakai Debian sih, Pak. Jadi biar biar yang lain juga masih bisa install walaupun laptopnya masih nggak terlalu mumpuni gitu masih mampu sih, Pak sebenarnya kalau Hmm. misalkan pakai Debian gitu. Oke. Oke, nanti ada pilihan banyak kalau sekarang mau pakai Debian, mau pakai Ubuntu. Saya sendiri kalau di komputer yang saya nanti habis ini saya demokan, saya justru pakai Linux Mint. Jadi Debian itu punya anak namanya Ubuntu, ya. Ubuntu punya anak namanya Linux Mint, salah satunya. Nah, saya justru pakai Linux Mint. Jadi yang saya pakai itu cucunya Debian. Meskipun mungkin minggu depan saya akan coba pakai eh, Linux Mint, tapi yang langsung anaknya Debian, bukan anaknya Ubuntu. Minggu depan, bulan depan deh. Karena kemarin sudah terbit yang versi terbaru, turunan dari Debian yang terbaru, sehingga saya juga akan, kalau memungkinkan, saya akan pindah ke Linux Mint namanya, tetapi yang bukan anaknya Ubuntu, tetapi yang langsung anaknya Debian bulan depan. Tapi kalau di sini terserah mau pakai Ubuntu, pakai Debian, atau Ubuntu Debian itu satu keluarga turunannya. Jadi Ubuntu itu turunannya Debian. Nggak apa-apa nanti kalau pakai Debian. Sama perintahnya sama-sama semua. Oke, gitu ya. Ada lagi yang mau menyuarakan suara hatinya, silakan. Oke, kalau tidak ada, saya tunggu sebentar. Saya akan nyiapkan terminal. Saya akan demokan
eh, s- slide saya terakhir, bagaimana kita mengakses server kita dari tempat jauh, ya, di Kota Bogor. Tetapi server yang akan saya buka itu ada di kampus C. Nah, nanti akan saya tunjukkan apakah bagaimana caranya demonya. Nanti setelah itu saya tunjukkan syarat-syaratnya apa supaya kita bisa melakukan hal yang seperti yang akan saya coba demokan. Oke, saya siapkan dulu terminalnya. Oke, terminal saya buat dulu bentar ya. Ini putih, saya tidak pakai putih tapi pakai terminal PowerShell. Tuh nggak bisa. Bentar, nggak bisa ini pakai putih. Putih, hanya putih bisa deh. Oke, putih. Bentar ya. 26. Yes. Oke. Ya, enggak, ini kok terminalnya enggak mau ya. Bentar, bentar. CMD, CMD. From command from. Hari ini saya masih menangkap layar saya masih bermasalah nih. Terminal mau saya, oh gini aja, saya share screen aja deh. Kali ini saya akan share screen aja. Karena saya tangkap pakai itu tidak memungkinkan. PowerShell, coba zoom, zoomnya saya buka, share screen, PowerShell. Layar saya kelihatan sekarang, jadi hitam putih ya? Iya, Bapak. Oke, oke, dah. Itu adalah PowerShell. Jadi atau Eh, terminal. maaf, Bapak, ini yang kelihatan cuman OBS-nya aja sih. Oh, OBS-nya Iya, aja. iya. Ya Allah. PowerShell yang Oke, ada oke, cuman bentar. masih kelihatan OBS-nya kalau begitu saya gambarnya. matikan OBS-nya. Ini OBS ya, saya matikan start stop virtual screen-nya gini. Terus zoom-nya sekarang saya bentar, zoom-nya mana zoom-nya? Bentar ya, saya matikan dulu. Saya biasa pakai OBS saja, nggak pakai share screen-screenan kayak gini. Malah kesulitannya. Oke. Stop share. Oke, videonya sekarang saya pakai OBS virtual. Udah. Kalau sekarang kelihatan layar saya, PowerShell aja. Ya, sudah kelihatan ya. PowerShell aja. Oh, nah, terlihat Bapak. Sudah, Bapak, sudah. Udah, ini pakai Zoom-nya free, enggak free ya? Enggak, Bapak. Enggak free. Tidak.
Ya, oh, ya oke, berarti masih kelihatan. PowerShell sudah kelihatan ya? Tidak, Pak. Sudah, Oke, Pak. oke. Nantinya kita akan mengakses server ya dari tempat kita, nanti dari kelas, tetapi server yang kita pakai itu tidak harus dari kelas, ya, gitu. Tetapi beberapa metode akan tetap kita coba kita jalankan dari komputer kita, terutama untuk program-program yang ringan-ringan saja. Nanti akan saya apa? Saya kasih software namanya HyperCam. Itu digunakan untuk melakukan perhitungan sifat-sifat komputer yang metode-metode yang ringan-ringan saja. Untuk metode yang berat, kita akan pakai Gaussian. Pakai Gaussian, Gaussian itu adanya di server, kita buka Gaussian dari komputer kita, tetapi jalankannya di server. Nah, bagaimana kita masuk ke server kita? Ya, seperti ini. Saya punya komputer di ruang saya di kampus C, di FST, di depannya FTMM dia, di ruang saya itu ada komputer yang nyala. Karena sedang running, dia melakukan simulasi komputernya, dia sedang jalan, sedang nyala, dan itu akan saya buka dari sini. Caranya bagaimana bukanya? Pakai SSH client, jadi kayak gini, SSH. Kemudian akun yang saya pasang di komputer saya itu adalah Imam namanya. Kemudian komputer saya itu punya identitas yang namanya IP. Kayak kalau penduduk itu NIK, ya ada nomornya gini, 210.57.210.26. Itu itu adalah identitas dari komputer saya. Perintah ini artinya saya akan membuka server saya yang identitasnya 210.57.210.26 menggunakan akun saya, akun imam yang ada di server tersebut, pakai yang namanya Secure Shell, SSH. Kalau saya enter, akan ditanya password saya. Saya masukkan password, kemudian saya enter. Nah, ini adalah yang ada di depan saya sekarang ini adalah komputer saya yang ada di Surabaya sana. Di kampus C, di ruang saya, di ruang 313. Saya bisa membuka isinya, misalnya. Nah, ini komputer saya itu isinya macam-macam. Kayak gini isinya, begitu banyak ya. Ya, nah ini ada ikhlas, ada. Nah, sekarang saya bisa melihat, sekarang sebenarnya apa sih yang sedang berjalan di sana? Yaitu yang paling tinggi itu CPU-nya 100%. Itu mentok itu. Semua CPU resource-nya dihabiskan untuk si yang pakai sekarang adalah si Ikhlas. Mahasiswa mantan mahasiswa S3 saya yang sudah lulus ini sekarang. Tapi masih sama saya masih melakukan riset-riset ini komputasi. Nah, sekarang dia sedang menjalankan itu. Komputer saya penuh CPU dihabis, diambil pakai 100%. Yang lainnya nggak kebagian. Kayak gini. Ya, ini caranya ngakses. Nah, ini yang harus kita kuasai. Semua mahasiswa komputasi harus bisa seperti ini. Oleh sebab itu, kita harus belajar pertama kali adalah belajar jaringan. Ya, punya jaringan. Nah, kalau kita berada di suatu jaringan, itu komputer kita itu mempunyai yang namanya IP, identitas, IP internet. IP itu singkatan dari apa ya? IP itu lah kayak gini loh, sampai lupa ya IP itu singkatannya. Duh, saya lupa singkatannya sampai. Tapi bola nanti kok dicari wis bela ono dhewe IP ku Internet singkatan. protokol, Pak. Ya, ya sampai lupa ya. Sampai internet protokol. Itu fungsinya itu seperti NIK masing-masing. Nah, apakah komputer kita itu juga punya? Laptop kita punya IP? Tidak punya. Ya. Saya akan keluar dulu, exit. Ini saya keluar dari server. Sekarang yang saya hadapi ini adalah laptop saya. Laptop kita itu mempunyai yang namanya IP. Tahunya dari mana, Pak? Ya kalau sudah ketemu terminal kayak gini, nggak usah buka window yang macam-macam, langsung aja ketikkan gini, IP config ini, itu ketemu. Jadi komputer kita itu kan kebetulan saya pakai LAN.
pakai wireless LAN, pakai WiFi, nunut hotspotnya HP saya ini sekarang. Nah, saya dapat IP. IP saya adalah ini. 10.141.77.73. Dan ada subnet mask 255.255.0. Gateway-nya adalah ini. Nah, apa itu IP, kemudian apa itu subnet, apa itu default gateway, itu akan saya ajarkan nanti. Jadi meskipun komputer kita dicolok pakai kabel berhubungan dengan komputer lain, apakah kemudian bisa komunikasi satu dengan yang lainnya? Ya belum tentu. Kita harus melakukan setting. IP-nya masing-masing komputer itu harus kita set. Nah, pertanyaan yang kemudian, loh, apakah kita kalau di kampus itu kemudian kita pakai WiFi itu Erlangga hotspot, apakah kita ngeset IP? Ya, kita ngeset. Tetapi settingnya tidak kita lakukan sendiri, kita dibantu. Dibantu oleh petugasnya. Loh, kapan Pak bantunya? Petugas tidak langsung datang ke komputer, tetapi petugas itu ngatur settingannya itu di perangkat yang ditanam di sana. Jadi begitu kita kontak ke Erlang Hotspot, itu kita akan dikasih IP, kita akan otomatis dapat. Ya, yang ngasih siapa? Ya petugasnya administrator melalui perangkat-perangkat itu. Otomatis kita akan dapat IP. Nah, otomatis juga kita mendapatkan, kita berada di subnet mask otomatis itu. Dan otomatis kita juga akan mendapatkan default gateway. Berdasarkan tiga ini, maka komputer kita tuh bisa komunikasi ke yang lain-lain. Ya. Jadi yang kita gunakan itu adalah sebenarnya adalah IP. Kemudian muncul pertanyaan, Pak, lah kalau ngapalkan IP toh kita nggak hafal kayak penduduk itu kan kita nggak hafal. Ini nggak ada satupun yang tahu NIK saya. Bahkan NIK itu katanya rahasia. Ya, nggak ada satu yang bisa tahu NIK saya mahasiswa ini. Tapi toh mahasiswa tahu itu saya. Kalau mau komunikasi pakai apa? Apakah memanggil saya Pak NIK sekian? Enggak, pakai nama saya. Nah, itu juga berlaku di komputer. Kalau kita berkomunikasi dengan komputer lain, kita tidak harus menggunakan NIK, nomor nomor induk komputernya itu, pakai IP, tidak harus. Tapi kita menggunakan namanya dia. Semua komputer itu bisa dikasih nama. Contoh, ini kalau searching semuanya pasti, hampir semuanya searching sekarang itu pakai Google. Tapi apakah ada yang pernah tahu IP-nya Google itu berapa? Nggak ada. Tahunya ya alamatnya gitu aja. Nah, memang di dunia, di jaringan, di internet itu ada sebuah mesin yang namanya DNS yang bertugas untuk mengkonversi IP menjadi nama, nama menjadi IP. Nah, kemudian mesin itu mempunyai turunan-turunan yang ditanam di masih misalnya di kampus UNER juga punya DNS-nya itu ada dan itu mengambil informasi dari internet ya akan mengumpulkan dicatat bahwa IP sekian, nama sekian itu IP-nya sekian. Nah, dari sana maka kita kalau komunikasi dengan komputer lain maka kita tidak harus menggunakan IP ya. Nah, jaringan nanti minggu depan berarti saya akan ajarkan jaringan. Itu perintah-perintah jaringan harus kita kuasai. Tidak harus semuanya. Bahkan cukup satu saja yang harus kita kuasai. Dua deh. Mengetahui nomor kita dan bagaimana kita mengetuk eh, komputer lain, mengetuk pintu. Ya. Caranya mengetuk pintu di komputer sama di komunikasi yang sudah kita lakukan itu sama. Semua mahasiswa itu tahu kalau mau mencoba itu pakai yang namanya ping. Itu P itu dikirimkan kan ping. Itu sama saja ngetok pintu orang lain. Ini juga gitu. Saya sekarang ada di komputer yang sudah terhubung dengan jaringan. Saya bisa mengetuk pintu dari komputer lain. Bahkan itu seharusnya kita lakukan sebelum kita melakukan SSH tadi. Misalnya komputer saya yang di Surabaya di ruang saya itu kan punya IP. Itu saya ketuk pakai pakai apa? Pakai ping ya kayak betul-betul kayak gini, ping itu. Ping spasi
Komputer saya itu IP-nya gini, 210.57.210.26. Saya ping. Kalau jawabannya seperti ini, mencoba mengeping itu, terus ada balasan, ada 4 baris-barisan, reply, ada balasan dari sana, dia akan ngasih respon dengan delay 42 mili detik. Kemudian setelah itu RTO, macet, nggak ada respon. Setelah itu, ini, sekian-sekian. Semakin kecil ini, time-nya semakin kecil berarti itu semakin kencang, semakin mudah komunikasi. Contoh nanti kalau kita sudah, tuh, dia ada di kelas, ngeping ini, ngeping yang kita lakukan ping dari kelas ke server yang ada di ruang sebelahnya. Itu bisa ini cuma 1 milisecond atau 5 gitu ya. Saya ulangi lagi, ping. Nah, kayak gini. Ada yang bertanya, tadi kok ada request timeout, sekarang tidak ada. Itulah, kalau di jaringan lagi sibuk, kadang-kadang itu terhambat. Makanya kita kalau buka internet kan tidak selalu mulus. Kadang-kadang ada gangguan dikit-dikit, sehingga seolah-olah tidak nyambung ini, tidak nyambung. Tapi berikutnya dia sudah nyambung terus. Responnya ada 37, ini 50, 60, yang ini 32 lah, lebih lancar lagi. Itu ping. Perintah pertama adalah ping. Saya juga mempunyai komputer lain, belakangnya 13. Tapi saya akan lihat dia sekarang bisa nggak saya kontak dari Bogor. Ya, ternyata enggak ada respon. No, RTO. Oh, nggak ada respon kan? Mengapa? Karena saya tahu fakultas di tempat saya itu habis listrik mati. Minggu kemarin listriknya mati, servernya itu mati, belum ada yang nyalakan. Jadi ini mati sekarang. Nah, gitu. Terus, apakah kita bisa mengeping komputer lain, server gede yang di internet itu? Bisa aja, coba aja sekarang www.google.com. Yang kita ping namanya, tetapi nanti kita lihat responnya dari Google. Perhatikan, tuh. Kita ngepingnya www Google, tapi yang ngasih balasan adalah apa ini? Force Safe Search Google. Jadi ada server yang namanya ini justru itu ngasih respon dari sini. Loh kok bisa beda, Pak? Iya, bisa saja nama ini ditanam di komputer yang IP-nya tertentu, tetapi komputer itu juga diberi mempunyai nama lain. Namanya dia itu tidak hanya satu nama, bisa 2 nama, bisa 3 nama misalnya. Maka yang ngasih respon itu nama lainnya ini. Yang pasti adalah IP-nya Google itu yang melayani komputer ini IP-nya adalah 216.239.38.120. Kalau ping www Google itu kita lakukan, belum tentu yang melayani itu adalah komputer ini. Saya coba deh sekali lagi. Apakah dilayani oleh ngasih respon itu komputer yang sama? Oh, kebetulan sama. Tapi nanti kalau ada orang lain ngeping ke Google, belum tentu responnya itu sama. Yang layani, yang ngasih respon belum tentu komputer dengan IP itu. Kalau nggak percaya, coba aja. Apa sama IP-nya dengan IP saya? Yang ngasih respon maksud saya. Yang ngasih respon ke saya, apakah sama IP-nya dengan yang ada dari Surabaya sana? Mungkin berbeda. Loh, kenapa kok gitu? Ya, kita tahu bahwa Google itu adalah perusahaan IT raksasa di dunia. Dia tidak hanya melayani permintaan dari seluruh dunia ini dengan menggunakan satu mesin. Pasti mesinnya itu banyak dan bekerja bersama-sama. Orang Indonesia barangkali dilayani oleh server yang beda dengan permintaan Google terhadap dari orang-orang di Amerika. Bisa beda. Ya kok bisa gitu? Nah, ya itu yang namanya komputer paralel itu. Harusnya memang seperti ini. Apalagi misalnya kalau untuk bisnis yang beneran gitu. Taruhlah Shopee gitu ya. Shopee itu ya komputer servernya itu banyak. Saya tahu itu. Ratusan itu. Satu kota kecil itu ratusan server yang melayani. Makanya kita jarang dengar misalnya Shopee jam 12 siang nggak bisa diakses.
down itu. Nah, itu terus saja beda aja. Yang beda kalau kita KRS-an, angkatan sekian harus dibatasi jam sekian sampai sekian, tanggal sekian, nggak bareng. Ya itu kenapa ya? Kalau bareng ya down itu si server kita. Ya, ya mudah-mudahan nanti UNER yang posisinya di dunia itu peringkatnya semakin bagus, nanti perangkatnya juga diperbaiki sehingga nanti kayak Google, kayak Shopee gitu ya, di hit mahasiswa barengan KRS-an nggak jadi masalah. Kalau sekarang masih bermasalah. Oke, itu IP yang harus dikenali ping. Coba aja sih. Saya pengen lihat mendapat respon dari dua mahasiswa saja. Coba dua mahasiswa lakukan ping ke Google, apakah IP-nya sama dengan yang ngasih respon ke saya? Oke, saya tunggu. Silakan dicoba sendiri. Pasti komputernya bisa ngeping, wong bisa Zoom. Zoom kan pasti terkoneksi ke internet. Coba, dua ada. Apakah ada yang beda dengan IP yang melayani saya? Sama Bapak, Sama. sama. Dari IP-nya juga belakangnya 120. Iya, Oke, yang ada yang beda? Beda, Pak. Muhammadiyah dapat dari IP berapa? Ya, dari Google-nya. Belakangnya 104. 104. Depannya? Pokoknya 74. Tapi 216 juga paling depan. Oh, enggak. Paling depannya 74, Pak. Oh, 74. 74 terus sekian-sekian terakhirnya 104. Ya. Ya, itu komputer yang berbeda itu. Komputernya beda, tapi melayani Google bareng-barengan. Jadi www.google.com itu belakangnya itu sekian banyak server, tapi begitu ada ping gitu, itu ada mesin pembagi tugas. Sama pembagi tugas dilemparkan. Di server yang masih longgar, dikasih, jawaban. Nah, ya, jawab. Seperti itu. Karena nanti kalau UNER itu kaya raya juga gitu. Misalnya kita KRS-an gitu, ada misalnya punya 100 server untuk KRS. Itu nggak akan down. Karena selalu akan dilayani oleh server yang lagi longgar. Nggak sekarang. Mesinnya satu, dipecah-pecah, begitu KRS bareng, atau ngisi nilai, dosennya pas ngisi nilai, itu mesti. Dan itu tidak hanya di tempat kita, di Jakarta, di Kementerian di Republik Indonesia itu masih seperti itu. Ya, jadi dosen-dosen juga mengalami, jadi tidak hanya mahasiswa yang mengalami macet itu. Dosen kalau pas lagi ngisi yang namanya BKD, hari-hari terakhir itu, itu kemput, kemput, ngek, 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 muter aja nggak selesai-selesai. Ya sama deh, ya jadi tidak usah pesimis. Oh, benar kalau gitu, Indonesia Raya seperti itu. Mudah-mudahan Indonesia semakin makmur, nanti bisa nggak kalah sama Google, nggak kalah sama kalau e-commerce ya nggak kalah sama Shopee gitu ya. Oke, Ping sudah tahu Ping. Kemudian untuk mengetahui IP-nya, sekarang coba lakukan perintah yang tadi itu. IP config masing-masing pasti beda-beda. Nah, gini keluarnya IP-nya berapa-berapa pasti beda-beda. Apalagi yang IP ini. Kalau satu ruangan misalnya menggunakan sama-sama hotspot, pasti subnetnya sama, default gateway-nya sama. IP-nya beda-beda. Nah, sekarang ini kan mahasiswa, sekarang peserta ada yang dari rumah, ada yang dari mana-mana, beda-beda, pasti mendapati, jangankan IP-nya, subnetnya aja mungkin bisa berubah. Apalagi di gateway-nya, pasti beda-beda. Oke, silakan dicoba. Dua perintah aja. IP config sama ping. Silakan ngeping, tadi sudah ngeping Google, sekarang cobaan ngeping ke tempat lain, IP config dari masing-masing. Saya tunggu infonya. sudah Bapak. Eh, bisa di share screen si panggilan apa? Adani apa Dahlan? Dahlan boleh, Dani boleh Pak. Oh Dani, Dani boleh. Dani boleh Pak. Kok bisa Dani? Gimana cerita? Namamu lo gak ada Daninya. Kok iso Dani? Panggilan sehari-hari Pak. Oh, panggilan sehari-hari Dani gitu. Nggak Dahlan ya.
Enggak, Pak. Ayo Dani coba share screen coba coba. Saya stop share saya coba screenmu di share coba. Oke, Pak. Saya kasih instruksi dari sini. Nah, itu. Oh, ini dari kampus ya? Enggak, Pak. Enggak ya? Dari kos. Oh, kos-kosan. Kos-kosan punya apa akses point itu yang pakai bareng-bareng ya? Iya, Pak, betul. Ya, oke. Itu subnet masnya 255.255.255.0. Itu nanti Yes. pertemuan berikutnya akan saya kasih penjelasan maknanya itu apa. Ya. Oke, Pak. Yang lain yang tidak dari kos-kosan ada yang dari kampus enggak? Ayo yang lain. Siapa ini? Pro namamu kok Prodeo tuh? Prodeo Sinaga. Ayo, Sinaga. Saya dari Iya, kos Pak. juga, Pak. Sama Loh, dari kos juga. Prodeo Sinaga kok cewek? Iya, Pak. Loh, gak salah nih. Itu pasti nama bukan namamu asli lah. Nama saya asli kok, Pak. Oh ya, oke, enggak apa-apa. Coba sekarang di-share, share screen. Sebentar, Pak. Hmm. Panggilannya apa? Sinaga gitu. Deo, Pak, Deo. Oh, Deo. Ah, ya, Betul. ya, ya, ya. Deo Sinaga. Orang mana nih? Sumatera, ta? Betul, Pak. Oh iya, betul. Sinaga. Apakah sudah nampak, Pak? Oke, sudah, nampak. Oh, ini juga dari kos-kosan. Betul, Pak. IP-nya itu 192.168.0.105. Ya. Yang tadi si Dani tadi berapa belakangnya? 0 A- titik berapa? Aku yang IP-nya, Pak. Iya, IP-nya dapat berapa tadi? Belakangnya 134. 134. Iya, oke. Tapi 192 sama ya, 168 juga sama, nolnya juga sama toh? Enggak, nol. Aku nolnya 110. Oh, tapi 192, 168 terus nol. 110, 134. Oh, 110. Oke, nanti kita eh, tolong dicatat Dani, ditulis Oke, itu Pak. ya. Terus si Dio ditulis juga ini, nanti kan Ya, kita Pak. diskusikan. Jadi Ya, tiga Pak. angka ini maknanya apa? IP address, subnet, sama gateway itu maknanya apa? Masing-masing orang nanti kita kumpulkan dan itu akan kita gunakan, kita bahas maknanya apa dan bagaimana kok itu digunakan. Satu lagi deh, satu lagi. Ini yang nampak di saya itu Muhammad siapa ini? Aduh, nggak kelihatan nih. Saya Pak, saya Siapa? Farhan Nurhuda Pak. Oke, Farhan Nurhuda. Gimana? Ini dari mana ya Farhan ini? Dari kos Pak. Dari, Oh, dari kos. dari pondok Ya, sih Pak, kita bukan lihat. kos. Pondok, Dari mana? pondok. Di pondok mana? Di Pondok Nginden Pak. Oh, gitu. Ya, Ya, coba aja. Ini kalau mesinnya sama pasti IP-nya juga mirip gitu. bentar Pak. Ya, Apakah sudah terlihat? udah. Oh, ini beda lagi nih. 192, 168, 200. Oke. Ya, Pak. Yang jelas subnetnya sama ya, Ya, 255, 255, 255.0. Terus gateway-nya kayaknya 192, 168, 200.1. Ya, ya. oke. Berarti ada tiga mirip. 192, 168. Nah, dua segmen berikutnya yang berbeda. Ada yang pakai 0, ada yang pakai 110. Ini Farhan malah pakai segmen 200. Itu yang ngeset IP ini siapa, Farhan? Kurang tahu sih Pak. Ini beli di online. Beli online. Iya. Loh, gimana? Coba Nah, deh, terangkan. Kamu internetnya pakai wifi-nya kos-kosan atau barengan atau sendirian? ini kebetulan wifi-nya barengan Pak. Pakai Barengan. Dipakai berapa orang? kurang lebih 40-an anak. 40 anak. Berarti ada yang punya siapa? Yang punya wifi itu? Jadi yang punya tuh ya dari kalau providernya tuh dari kalau nggak salah dari Indosat kalau nggak salah Pak.
Oh, enggak, yang punya alat itu, yang punya alat WiFi itu siapa? Kebetulan dari pondok juga, Pak. Oh, dari pondok, pondoknya itu beli, Ya, terus ngambil provider Indosat, kemudian dari Indosat disebar ke satu pondok gitu ya? iya kebetulan seperti itu, Pak. Jadi sistemnya tuh kan kita ada 3 lorong sih, Pak. Mm-mm. Nah, itu disebar juga 1, 2, 3 Mm-mm. Ya, ya, ya. begitu. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana ngatur itu. Ya, ini sebenarnya ini orang IT, kita tapi nggak ada ceritanya. Orang komputasi, jangankan komputasi, orang kimia aja sekarang saya paksa untuk paham ini. Saya juga memaksa paham mahasiswa kimia juga saya paksa untuk paham ini. Jangan sampai ikut pernah kuliah, ikut komputasi tapi nggak paham internet itu gimana ceritanya. Nggak bisa, harus bisa. Oke, sudah cukup. 3 orang mewakili. Tolong dicatat ya. Ini si Naga nanti, kok si Naga, si Farhan. Nanti kita akan gunakan bahan diskusi, Baik, Pak. setting di tempatmu gimana, 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 si Dio tadi gimana, gimana, si Dan itu gimana, gimana. Kita akan bahas. Tolong nanti 3 anak ini, yang angka ini tolong di-share ke saya. Saya akan Baik, nanti masukkan ke PowerPoint, akan saya gunakan untuk bahasan. baik, Pak. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, berarti minggu depan kita akan belajar jaringan sama perintah-perintah Linux. Tetapi sambil nunggu jaringan itu, perintah Linux itu akan saya ajarkan sekarang. Ya, saya akan masuk lagi ke terminal. Terpaksa saya pakai share screen. Terminal, saya share screen dulu. Share. Pak, tadi Farhan ya. Saya mau share sekarang si teman-teman ya. Start share. Ini, oke, udah. Ini layar saya mestinya sekarang. Nah, ada beberapa perintah yang saya minta mutlak mahasiswa harus bisa. Perintah Linux tidak banyak, hanya 4 atau 5. Dan salah satu sudah kita pelajari yaitu ping tadi. Jadi ping itu digunakan untuk mengetuk pintu, kayak ngetuk pintu. Apakah komputer yang akan kita tuju itu memang terkonek atau enggak, atau sedang mati misalnya. Itu pakai perintah ping. Nah, kalau di perintah ping sudah ada respon, berarti kita bisa masuk ke server yang tempat akun kita berada. Perintahnya apa saja yang harus kita lakukan? Ada beberapa perintah Linux. Yang pertama adalah ls. Saya akan connect dulu. SSH ke server saya dulu. Saya clear biar jelas. Nah, gini. Oke. Ada sekian perintah yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Yang pertama adalah mengganti password. Ya. Begitu nanti akun saya berikan, yang pertama kali harus dilakukan adalah mengganti password. Mengapa? Karena kebiasaan dari administrator. Dalam hal ini saya yang ngatur di server itu berarti saya bertindak sebagai administrator. Itu punya kebiasaan kalau membuat akun, itu passwordnya sama semua. 123456 atau 63654321. Atau kalau diperpanjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu. Password itu seperti yang saya berikan. Itu kenapa sama? Ya karena saya tidak mungkin membuat password untuk masing-masing orang. Yang bisa saya lakukan adalah password yang penting bisa dijalankan, bisa dibuka. Setelah itu segera diganti passwordnya. Saya bahkan memberikan ancaman kalau sampai ada mahasiswa teledor, ya teledor. Saya katakan teledor itu karena sudah saya wanti-wanti berkali-kali. Begitu dapat akun, yang pertama kali dilakukan adalah mengganti password. Kalau sampai ada mahasiswa yang akunnya digunakan oleh hacker masuk menyusup ke server kita karena passwordnya nggak diganti, saya akan kasih penalti. Nilai akhirnya akan saya potong. Seberapa besar potong? Bisa sampai 50% mungkin. Jadi karena harusnya dapat 100, karena keteledoran ini sangat fatal, akan saya kasih 50. Itu kejem-kejeman. Kenapa? Kalau sampai ada mahasiswa
teledor kayak gitu dan itu dibawa ke dunia nyata nanti itu bisa hancur itu satu perusahaan misalnya atau kalau dia pegang rahasia di IT bisa rusak. Nah, saya tidak mau yang seperti itu terjadi. Harus diganti passwordnya. Bagaimana cara ganti password? Mengganti password kalau kita sudah punya akun di Linux itu loh, gampang sekali. Perintahnya gini, pas WD. Ya ini artinya saya itu mau mengganti password. Begitu saya enter, saya akan ditanya password saya yang sekarang yang masih berlaku itu apa? Password saya yang masih berlaku ini. Nggak kelihatan memang pada saat ketik. Tapi ini sudah selesai, sekarang mau saya enter. Nah, itu password saya. Kalau ditanya seperti ini, berarti password saya yang barusan saya masukkan, itu benar. Sekarang mau diganti dengan password apa? Saya ganti ini. Ya, dikusuruh ngetik lagi. Jangan-jangan tadi tipu gitu. Ada yang tidak sengaja gitu ya. Makanya saya ulang lagi. Nah, kalau saya enter ternyata berhasil, berarti dua kali masukan saya ngetik itu sudah betul. Ini sudah betul ada tulisan password updated successfully. Artinya saya sudah mengganti password itu dengan benar. Nah, apakah password yang barusan itu sudah betul atau sudah betul? Iya, memang sudah benar. Tapi untuk membuktikannya saya akan keluar dulu. Ini saya sudah keluar. Saya sekarang akan masuk lagi. Ini SSH, akun saya Imam, IP dari komputer yang akan saya hubungi itu belakangnya 26. Saya enter. Sekarang saya akan masukkan password saya yang baru. Nah, udah masuk lagi saya. Itu cara yang mengganti. Berarti kita sudah belajar dua ping, satu, dan passwd. Sekali lagi, saya ngasih ultimatum kalau kita sudah pakai server, mahasiswa sudah dapat akun, hal pertama kali yang harus dilakukan adalah mengganti password. Jangan sampai passwordnya nggak diganti dan itu dimanfaatkan oleh hacker. Apakah pernah kejadian? Pernah. Tahun lalu ada mahasiswa yang saya marahi, saya potong, saya kasih penalti. Karena saya tahu punyanya dia digunakan oleh hacker, pakai untuk menyusup. Server kesusupan, bayangkan. Hanya gara-gara passwordnya begitu mudah, tuh 23456 tidak diganti dengan password yang lebih kuat. Tadi ada yang ngomong pakai Debian. Ya, bagus. Debian itu agak ketat. Jadi kalau ngasih password itu passwordnya terlalu mudah, ditebak, maka Debian akan menolak. Disuruh ngasih password yang lebih susah, agak panjang, lebih susah untuk ditebak. Kalau Linux Mint relatif lebih longgar. Ya, perintah sudah satu perintah. Berapa perintah? Ya, sekarang LS. Perintah berikutnya yang harus dikuasai oleh mahasiswa itu ada tiga perintah yang seperti tiga serangkai. LS, CD, sama PWD. Jangan khawatir nanti materinya itu ada. Satu juga di mana materi-materi ini ada. Ya. Perintah berikutnya itu adalah LS. LS itu singkatan dari list, membuat daftar. Daftar apa? Daftar dari file atau folder yang ada di komputer yang kita pakai. Misalnya, di komputer saya ini, di folder tempat saya berada ini, kalau saya LS, ini LS, itu isinya kayak gini. Nah, itu berarti ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Itu namanya ini. Kita belum tahu. Lah, itu folder atau file biasa. Kita belum tahu kalau hanya melakukan LS saja. Tapi perintah dasar dari LS itu ya seperti itu, LS gitu aja. Kalau pengen detail, jangan pakai LS saja, tapi pakai LS, pakai parameter. Ini LL, misalnya LL. Apakah ada lain? Boleh ada yang ALL, pakai atribut. Kalau LL itu long list. Kayak gini, saya enter. Apa bedanya sama tadi? Kalau tadi susunnya ke samping, ini susun ke bawah dan detail lagi. Lebih detail.
Di masing-masing nama itu ada detail apa bla 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 bla. Itu LS. Oke, perintah berikutnya. Karena nanti LS, CD sampai WD yang tiga itu akan selalu kita gunakan hampir bersamaan. Habis LS selalu otomatis CD, habis CD otomatis LS, PWD dan sebagainya. Berikutnya itu adalah PWD. PWD itu singkatan dari Print Work atau Working Directory. Maksudnya PWD itu bukan password ya. Kalau mengganti password kan passwd tadi. Kalau PWD itu kita minta menunjukkan ke server tempat kita bekerja, sekarang ini kita berada di folder apa. Nah, kalau saya lakukan PWD, misalnya di saya enter, kita sekarang berada di folder home email. Saya clear dulu biar agak longgar. PWD. Sekarang saya sedang berada di folder home/email. Nah, perintah berikutnya yang tadi saya katakan tiga serangga itu, yang salah satunya adalah CD. CD itu change directory, pindah. Perintahnya CD, kemudian CD apa ya? CD, setelah CD itu adalah, bentar, lagi saya toto layar saya biar lihatnya nyaman. Nah, ini OBS saya kecilkan dulu deh. Seperti ini, CD, change directory. Maksudnya change directory itu bukan mengganti directory, bukan. CD, change yang dimaksud di sini itu adalah pindah, mengganti tempat folder kita berada. Kita pindah directory atau pindah folder. Bukan change itu mengganti nama directory, bukan. Sekali lagi, change directory atau CD sini artinya bukan mengganti nama folder, tetapi pindah folder. Tadi di PWD, saya berada di CD di home/imam. Kalau CD itu ya harus ditunjukkan kita mau pindah kemana. Kalau mau pindah ke CD/home seperti ini, berarti kita sekarang pindah berada di home. Buktinya apa? Saya PWD, nah pindah. Begitu pindah, saya biasanya ngecek memastikan bahwa saya sudah berada di tempat yang saya tuju. Saya lakukan PWD. Begitu PWD sudah saya lakukan, biasanya saya ngecek di situ ada apa saja. Saya nah, gini. Ternyata di home itu ada folder ikhlas, imam, lost and found, ada timesheet. Ya. Kalau LS, min LL, nah sekarang kelihatan bahwa ini adalah ikhlas. Imam root sama root. Namanya ikhlas, kemudian ini atributnya. Nah, kayak gitu. Ada tiga yang harus dipelajari barengan ya, PWD, CD, sama LS. Itu hampir selalu. Jadi kalau misalnya saya mau pindah ke folder gini, kemudian saya seperti refleks. Habis CD saya langsung LS. Nah, PWD itu kayak refleks itu. Karena memang tiga serangkai yang digunakannya berpasangan ya. Habis pindah ngecek apakah sudah pindahnya di tempat yang benar, saya cek pakai PWD. Saya pindah isinya apa, saya langsung LS. Begitu. Nah, nanti kalau pada saat berikutnya kita sudah praktek ya, sudah di kelas gitu, misalnya ada kesalahan error, itu biasanya saya tanya, coba dicek, kita berada di mana? Maksud saya, begitu saya ngomong gitu, maka mahasiswa langsung melakukan PWT. Kita ada di mana jawabannya ini? Isinya apa? Begitu saya ngomong isinya apa, langsung lakukan LS min LL, minimal min LL. Tolong itu biasakan. Nah, empat materi ini tolong dipelajari karena ini akan sangat bermanfaat. Sebelum nanti kita akan ada satu perintah yang agak pembuatan program, tetapi programnya nggak rumit, pakai script aja, yaitu dia nanti agak belakang-belakang. Tetapi ini harus dikuasai dulu. Kalau ini nggak ngerti, nggak empat perintah ini nggak paham, ya percuma saya ajari yang pemrogramannya tadi, scriptnya. Oke, sekarang jamnya jam 8.30, masih ada waktu 10 menit. Kalau ada yang mau tanya, silakan tanya sebelum saya tunjukkan
di mana kita harus belajar 4 materi tadi? Ayo, ada yang mau tanya? Silakan. Sebelum presensi sama materi lanjutannya, materi yang tadi saya bahas ini bisa tersedia di apa? Sudah saya buatkan materinya, bisa dipelajari secara mandiri. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akan ganti yang saya share, habis ini saya share screen saya secara utuh. Stop share, kemudian saya akan share lagi, tetapi yang saya share screen utuh. Oke, sekarang yang sekarang sedang nongol di layar mestinya adalah layar saya secara keseluruhan. Coba, saya akan buka browser, kemudian oke browser sudah terbuka. Ini, saya akan buka YouTube. Ya, ini YouTube-nya terbuka. Nah, oke ya, sudah YouTube sudah terbuka. Sekarang saya akan mencari nama saya, Imam Siswanto. Pastikan ketemu Imam Siswanto yang gambarnya seperti ini. Yang ini. Ya, ini wajah saya. Kemudian diklik. Terus ini ada playlist. Ada sekian banyak playlist yang sudah saya buat. Yang mana yang materi tadi? Materi yang barusan kita pelajari itu sebagian besar itu ada di sini. Pengantar ke Linux ini. Nah, itu ada di sebelah kanan ada sebentar. Nah, di sebelah kanan gamma komputasi itu ada yang CD, LS, PWD. Nah, pilihlah beberapa video yang tadi saya ajarkan. Ada Linux file system termasuk ini nih. Semua materi yang tadi kita bahas itu ada di situ. Ada di video saya. Jadi tidak ada ceritanya mahasiswa kemudian Pak saya nggak paham CD ya oh sudah saya cari video sudah saya buatkan contoh-contohnya. Tapi kalau terpaksa nggak bisa minggu depan kita bisa diskusi ya kalau mau ada yang mau ditanyakan. Setidaknya di sini sudah ada bisa belajar secara mandiri mengenai 4 perintah dasar yang harus dikuasai oleh mahasiswa kalau mau belajar komputasi. Nah ini loh video ini wajah saya. Saya yang sedang Oke gitu ya. Bidang kimia. Silakan nanti belajar. Jadi sekarang kita akan buka daftar hadir dulu. Saya akan mulai dari kelas yang kelas A1 dulu. 60. Ini layarnya masih saya full screen ini. Atau sebentar deh saya layar share-nya tak ganti punyanya si siapa browser aja. So, stop share, saya siapkan dulu deh. Atau saya buka nanti. Tuh. Aplikasi dosen, saya sebentar ya, tunggu ya. Pengajaran, kartu kendali, pengantar komputasi yang A1 itu yang hari Jumat A1 ini. Oke, komputasi sudah, Newtonian sudah, oke sudah, berarti Pak itu sudah diajarkan oleh Pak. 17 metode pengajaran daring kuliah. Sekarang saya buka Zoom, saya aktifkan.
Virtual Zoom-nya sekarang kami video pakai OBS. Oke, silakan kelas A1. Layar saya sudah ada. Silakan ngisi presensinya. Oke, udah mulai masuk. Di sini sih Pak, Ya, atas nama Muhammad Yafira, tidak bisa presensi dikarenakan menggunakan HP. oke, dah. Yang lain yang masih kesulitan, ada 12 orang yang belum. Terima kasih Pak. Hmm. Permisi Pak, atas nama Sevia ini tidak bisa absen. Siapa? Sevia, Sevia. Nomor berapa ya? mohon maaf Pak, ini masih kelas sebelah. Oh, yang A1 gimana? Sudah selesai? Ada 10 orang yang belum? Kalau begitu saya siapkan dulu yang satunya lagi kalau sambil nunggu yang lainnya. Kendali sekarang pengantar komputasi untuk yang A2. Yang A2 silakan. Permisi Bapak, atas nama Najwa Rahma Najwa, Najwa Rahma. Saputra, minta tolong diabsenkan. Siapa Ya, siapa? Nama? nomor 7. Nomor 7. Oke. Permisi Bapak, Dua atas Rahma nama Safura. Intan Asmi. Terima kasih Bapak. Ya. Siapa ini? Atas nama Intan Asmi Bapak, nomor Hmm. 5. Nomor Oke, 4. Intan Asmi. Gak ada. Terima kasih Bapak. Hmm. Pak, mohon maaf, saya atas nama Alin Alisius Gonzaga yang nomor 2, Pak. Oh, Gonza, oke. Nomor 2 ya. Udah. Eh, Permisi Pak, atas nama Wahyu Rama Pak, nggak bisa absen Pak. Wahyu Rahma. Sudah Terima ini? kasih Pak. Sudah Pak, sudah Pak. Ya sudah Oke. Pak, barusan Pak. Ya. Nah. Terima kasih Pak. Hmm. Yang kelas A1 gimana? A1 tadi. Ini A1 masih ada 8 orang yang belum. Izin Pak atas nama Timothy Alexis Pak. Timothy Nomor Alexis. Oke. 8. Terima kasih Pak. Oke. A1 masih 5. A1 5, A4 masih 5 juga.